Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar, para mahasiswa ya, dan saya berharap yang menonton, yang menyaksikan kuliah ini, termasuk yang menyaksikan via YouTube, bisa tetap berbahagia, tetap bisa mengembangkan suatu pemikiran yang jernih ya dalam menghadapi aneka permasalahan yang rumit yang mungkin kita hadapi bersama. Ya. Nah, memang mata kuliah ini yang saya berikan tajuk ya, desain dan rekayasa sosioteknikal, memang disusun untuk menyiapkan mahasiswa, terutama mahasiswa ya, untuk lewat aneka kasus ya, untuk mengembangkan pola pikir ya, sekali lagi thought ya, cara berpikir untuk menghadapi dunia yang serba tidak pasti yang nanti akan dihadapi oleh mahasiswa. Nah, sebelumnya ini ada kasus baru yang ingin saya ceritakan, saya share ke teman-teman ya, yang mungkin para teman-teman mahasiswa juga mengalami, tapi sering tidak aware bahwa ini jadi satu proses belajar yang unik, yaitu tentang bagaimana yang akan nyambung dengan kuliah ini adalah cara berpikir reflektif ya, tapi kolektif ya, collective thinking, collective critical thinking lah kira-kira seperti ini ya. Jadi kasusnya tidak kompleks ya, barangkali hanya kasus sederhana di studio segala macam. Tetapi bagaimana teman-teman kalian dari para mahasiswa itu bisa menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang kolektif ya, yang sebetulnya akan menjadi topik di dalam kuliah kita sore ini. Nah, masalah itu adalah muncul ketika seperti biasa dalam satu tugas studio mahasiswa diberikan suatu kerangka acuan kerja atau KAK, yang kemudian di situ muncul program ruang ya, harus sekian meter persegi luas bangunan yang dirancang, jumlah lantainya sekian. Ternyata setelah melakukan kajian set analysis muncul benturan dari peraturan ya. Jadi ternyata ruang yang harus disediakan dalam KAK itu tidak bisa disediakan karena terkendala oleh aturan bangunan. Nah, lalu gimana solusinya ya? Tentu pembimbing bisa saja mengubah, tapi tidak semudah itu karena KAK yang membuat bukan pembimbing tapi koordinator. Ya, karena ini menyangkut kesepakatan bersama satu kelas ya. Lalu gimana satu tindakan kolektif bisa dilakukan ya? Ya, yang pertama ketika mahasiswa bingung, Pak, ini apakah KAK harus diubah atau kita asumsikan peraturannya yang diubah? Kan bisa jadi opsi seperti itu. Nah, kalau mazhab saya sebaiknya jangan KAK yang diubah, tapi peraturan lah yang harus tetap ditaati karena ini akan belajar banyak tentang bagaimana merancang di kawasan kota yang aturannya begitu ketat. Nah, oke. Dan kemudian saya arahkan, coba kalian kalau ingin mengubah KAK, jadi opsinya yang saya arahkan adalah bukan mengubah peraturan, tapi mengubah KAK, gitu. Nah, lalu gimana yang mengubah kan harusnya koordinator ya. Nanti saya sarankan, ketua kelas pimpin teman-teman bikin alternatif supaya ketika naik ke koordinator itu menjadi enak buat koordinator untuk memutuskan ya. Jadi mendiskusikan aneka alternatif penyesuaian KAK yang didasarkan peraturan yang ada. Jadi bisa gini, luasnya bisa dikurangi gini, bisa gini. Itu diselesaikan di antara satu kelompok. Nah, kemudian mahasiswa membagi tugas dan ada yang fokus pada mencari aturan dan ada yang cukup menarik, ada beberapa mahasiswa yang nyebar ke kelompok lain ya. Karena masalahnya sama gitu dan itu harus diputuskan di level koordinator, maka adjustment dari setiap pembimbing itu menjadi satu hal yang diteliti sama-sama oleh beberapa mahasiswa. Lalu didiskusikan kembali dengan saya, berapa berkomunikasi informal dengan asisten ya, gitu. Lalu dari situ mereka merumuskan KAK yang diubah adalah ini. Kalau nggak salah ada tinggi yang dikurangi, semi basement yang dikurangi dan sebagainya supaya ada penyesuaian KAK sesuai dengan peraturan bangunan. Itu dibawa ke saya approve, tapi belum ini juga gitu ya, belum boleh juga dilaksanakan karena approval tidak boleh dari pembimbing, harus dari koordinator. Nah, apakah sudah selesai masalahnya? Belum, karena sambil menunggu dari koordinator, mahasiswanya kan nganggur. Ya sudah, kalau gitu yang jadi masalah kan yang akan dinegosiasi, yang akan disesuaikan adalah ketinggian bangunan. Denah kan tidak. Jadi selama menunggu approval dari koordinator itu, maka mahasiswa saya arahkan untuk menggambar denahnya dulu. Dan saya juga memberikan konfirmasi, ya kalau gambar denah nggak apa-apa ya, sebelum ketinggian diputuskan, bisa Pak, Nah, hal yang kecil seperti ini, tetapi dan mungkin Anda juga akan alami ya sehari-hari gitu ya, masalah yang rumit kemudian diputuskan bersama-sama. Nah, hal ini yang akan saya berikan sedikit theoretical platform bahwa itu tuh akan bermanfaat ketika Anda menghadapi masalah-masalah yang rumit nanti. Hal-hal yang bersifat dialogis, menyelesaikan masalah bersama-sama, membangun kesepakatan bersama-sama, gitu. Hal-hal yang sepele yang Anda hadapi di kampus bisa menjadikan sesuatu yang mungkin satu saat bermanfaat ketika Anda menghadapi masalah yang rumit di kemudian hari. Gitu ya. Nah,
Tentu tugas saya di mata kuliah ini adalah memberikan dasar-dasar teoritis atau theoretical platform terhadap cara berpikir reflektif dan kolektif yang sebenarnya sering tidak sadar kita latih ketika kita berpraktek desain, apalagi ketika mengerjakan tugas kelompok ya, kerkom ya. Nah, apalagi ini akan terkait dengan mungkin dunia Anda hadapi saat ini adalah tentang critical thinking. Karena saat ini ya, kalau Anda akan lulus nanti yang dicari oleh perusahaan ya, ini beberapa informasi yang saya dapatkan adalah mereka yang mau berpikir kritis. Karena perusahaan membutuhkan inovasi, terobosan untuk mencari hal-hal yang baru atau mengefisienkan hal-hal yang lama sehingga talent-talent yang masih fresh ya, fresh graduate itu di challenge untuk menghasilkan hal-hal yang baru. Nah, judul dari kuliah kita sore ini adalah Reflectivity and Collectivity, mengacu pada pemikiran John Dewey tentang reflective thinking yang kemudian mendasari critical thinking. Di situ akan saya kaitkan bagaimana cara berpikir kritis atau cara berpikir reflektif itu bisa nyambung dengan dunia sosial yang rumit yang akan Anda hadapi dan sedang kita hadapi bersama saat ini ya. Stay tune, kita simak di PowerPoint berikut ini.